Islam anjeun ka surga, aya ka surga teh mun anjeun kafir ka neraka teh diazab ku Allah moal kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari yang cerah ini saya bisa menjumpai kembali Anda semua, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit berbagi ya. Tadi sudah ditayangkan salah satu pasien atau klien saya ya dengan keluhan sakit kepala. Ibu ini beliau mengaku sudah 8 kali ya mengunjungi ustadz atau diruqyah oleh ustadz, diobatin gitu ya, sudah 8 kali, tapi beliau merasa tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi tidak berkurang sedikit pun sakitnya. Sakit kepala terasa berat, terasa ditusuk-tusuk, itu tidak ada perubahan sedikit pun. Sudah 8 kali diobatin. Tetapi ketika saya ruqyah qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hanya dibacakan beberapa ayat ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat yang lain. Itu beliau langsung terjatuh, kemudian muntah-muntah ya. Dan ada sedikit dialog ya antara saya dengan itu khodam, dengan jinnya ya. Dia awalnya tidak mau keluar, tidak mau pergi, tetapi pada akhirnya ikhlas keluar dan pergi ya. Mudah-mudahan benar-benar dia pergi. Jadi begitulah yang namanya penyakit ya non medis, kalau pengganggunya pergi maka hilanglah rasa sakitnya. Berbeda kalau dengan penyakit medis, biasanya ada tahapan dan proses tertentu ya. Tapi kalau non medis ini, ketika jinnya pergi maka hilanglah penyakitnya. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, lalu saya tanya si ibu tadi, bagaimana ibu diobatin oleh ustadz, oleh peruqyah yang lain, itu bagaimana diobatinnya? Si ibu mengatakan dia hanya datang ke tempat ustadznya itu, lalu diberi air ya, air doa, lalu dibawa pulang dan airnya diminum atau dimandikan. Saya bilang, ibu kalau cuma diberi air, ibu bisa bikin sendiri. Saya ajarin cara meruqyah air ya, supaya bisa ruqyah mandiri, tidak perlu mengandalkan orang lain untuk meruqyah air gitu. Jadi teman-teman sekalian, untuk ruqyah mandiri ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, apalagi kalau cuman air yang untuk diminum, bikin sendiri, dan itu keberkahannya insya Allah lebih bagus. Nah, di dalam pepatah bahasa Sunda itu ada peribahasa dukun lintuh penyakit matuh. Ini artinya dukun lintuh itu sehat ya, gemuk gitu ya, karena kenyang dengan pemberian pasiennya atau maharnya atau bayaran yang dia terima ya, yang sangat besar. Jadi dukunnya lintuh, dukunnya gemuk, dukunnya sehat. Penyakit matuh, penyakitnya tetap nggak ada perubahan. Ini sindiran untuk para dukun atau para pengobat yang dia memperkaya diri dari mahar atau bayaran yang diberikan oleh pasiennya, sementara pasiennya tidak diobatin sama sekali atau penyakitnya tidak kunjung ada perubahan ya. Karena mungkin pertama pengobatannya salah, atau pengobatannya asal-asalan, atau sama sekali tidak diobati ya. Seperti ada trik
trik dipindahkan kepada telur, dipindahkan kepada buah kelapa, dipindahkan ke hewan dan sebagainya, itu hanya trik. Artinya kalau hanya trik tidak ada pengobatan. Jadi ya seperti itulah fakta yang nyata ya di masyarakat kita, mudah dibodohi oleh orang-orang yang dianggap sebagai pengobat. Jadi mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya setan dan dari tipu daya setan yang berbentuk manusia. Ya. Ketika kita memiliki penyakit, datanglah kepada orang yang tepat, ya, kepada orang yang benar-benar mengobati dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab, ya, yaitu datanglah kepada ruqyah syariah untuk mengobati berbagai keluhan penyakit medis maupun non medis, ya. Biasanya kalau ruqyah syar'i, kalau memang pasiennya itu sakitnya medis, maka akan sinergi ya dengan dokter, sinergi dengan rumah sakit dan pengobatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya teman-teman sekalian, memang tidak semua dukun seperti itu ya, karena dalam bahasa kita dukun itu banyak arti. Jadi kalau dukunnya dukun beranak, dukunnya dukun manten, dukun yang ahli pengobatan herbal dan sebagainya, itu tidak ada salahnya, bahkan itu adalah baik menolong orang ya. Tapi dukun yang dimaksud dalam peribahasa tadi, dukun lintuh penyakit matuh, adalah dukun-dukun ya yang berkedok pengobatan tapi sebenarnya tidak mengobati. Dia malahan memperkaya diri dengan memanfaatkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Banyak sekali saya saksikan ya, bagaimana orang-orang yang sakit itu sangat menderita. Sudah sakit, sudah kehidupannya pas-pasan, bahkan kekurangan, tapi masih saja dimintai, dimintai berbagai macam benda, dimintai mahar yang besar ya untuk beli ini, beli itu, syarat ini, syarat itu. Nah, ini merupakan pengobatan yang tidak bertanggung jawab, bahkan menyengsarakan orang yang sudah menderita dan sudah sengsara. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tipu daya setan-setan, setan dari jenis jin dan setan dari golongan manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.